Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Yang pertama, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman secara bahasa yaitu percaya atau yakin. Sedangkan secara istilah yaitu percaya dengan sepenuh hati, pengakuan dengan lisan, dan diamalkan dalam perbuatan. Sedangkan iman kepada kitab-kitab Allah ialah mempercayai atau meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul-Nya. Bayangkan, jika kita berkendara di jalan, namun tanpa tujuan yang jelas, kita hanya akan berputar-putar. Tidak ada yang kita dapatkan dan malah kita membuang-buang waktu dan bahan bakar. Atau punya tujuan, tapi tidak tahu harus lewat mana. Jadinya kita akan tersesat. Begitupun kehidupan manusia. Apabila tidak memiliki arah yang jelas dan tujuan yang benar, maka hidup kita akan sia-sia dan tidak memiliki manfaat hingga tersesat. Untuk itulah Allah menurunkan kitabnya untuk menjadi petunjuk dan pedoman hidup manusia agar memiliki tujuan yang jelas dan benar. Seperti firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idhnih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Yang artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Selanjutnya, ada macam-macam kitab-kitab Allah. Yang pertama, ada kitab Taurat. Kitab ini diturunkan di Bukit Sinai kepada Nabi Musa alaihi salam pada abad ke-12 sebelum Masehi dan ditulis dengan bahasa Ibrani serta ditujukan kepada kaum Bani Israel. Keberadaan kitab ini telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Yang artinya, dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa kitab Taurat agar mereka, yaitu Bani Israel, mendapat petunjuk. Isi yang terkandung dalam kitab ini yaitu yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah. Yang kedua, menjelaskan hukum-hukum syariah. Yang ketiga, memberi kabar gembira tentang akan datangnya Nabi dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Kitab yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam di daerah Yerusalem pada abad 10 sebelum Masehi untuk kaum Bani Israel dan ditulis dalam bahasa Kipti. Keberadaan kitab ini telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 55. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dun nabiyyina 'ala ba'd wa atayna Dawuda zabura. Yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Isi dari kitab Zabur ini yaitu
kumpulan doa, zikir, nasihat, dan hikmah. Kitab ini tidak mengandung hukum-hukum atau syariat, karena Nabi Daud diperintahkan oleh Allah mengikuti peraturan yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Kitab yang ketiga yaitu Kitab Injil. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam di daerah Yerusalem pada permulaan abad 1 Masehi dan ditujukan untuk kaum Nasrani, serta ditulis dalam bahasa Suryani. Keberadaan kitab ini telah dijelaskan dalam Quran Surah Maryam ayat 30. Qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Artinya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Isi dari kitab Injil antara lain, yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, mengganti beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, memberikan kabar gembira akan datang Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab yang keempat yaitu Kitab Al-Quran. Kitab ini diturunkan kepada Nabi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, dalam kurun waktu kurang lebih 22 tahun. Telah dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Imran ayat 3. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Artinya, Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Isi kandungan kitab Al-Quran yaitu, yang pertama, akidah atau keyakinan. Yang kedua, akhlak atau budi pekerti. Yang ketiga, ibadah. Yang keempat, muamalah. Dan yang kelima, tarikh atau sejarah. Selanjutnya, keistimewaan kitab Al-Quran. Yang pertama, sebagai petunjuk umat Islam dan umat manusia. Yang kedua, sebagai penyempurna kitab terdahulu. Yang ketiga, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW yang abadi. Yang keempat, dapat memberikan syafaat di hari kiamat. Yang kelima, orang Islam yang membacanya bernilai ibadah. Dan yang keenam, dijaga langsung oleh Allah dan malaikatnya. Selain kitab, Allah juga menurunkan suhuf. Suhuf yaitu lembaran-lembaran yang berisi firman Allah selain kitab, yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Keberadaan suhuf ini telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-A'la ayat 18-19. Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Artinya, sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Berikut adalah penerima suhuf. Yang pertama, Nabi Syed menerima 50 suhuf. Yang kedua, Nabi Idris menerima 30 suhuf. Yang ketiga, Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf. Yang keempat, Nabi Musa menerima 10 suhuf. Selanjutnya, cara mengimani kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, meyakini bahwa kitab-kitab Allah benar-benar telah diturunkan kepada Nabi dan Rasul Allah. Yang kedua, memupuk sikap toleransi, karena kitab-kitab Allah selalu memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi. Artinya,
kita harus selalu menghormati dan menghargai pemeluk agama lain. Yang ketiga, sebagai seorang Muslim, kita wajib mempelajari, membaca, dan mengamalkan isi dari kitab Al-Quran. Itulah penjelasan singkat mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.